Pernah nggak sih nonton pertandingan bola, terus wasitnya niup peluit telat banget, pemain udah selebrasi, penonton udah sorak-sorai, keputusannya baru keluar. Pasti kita langsung mikir, loh kok baru sekarang? Sah nggak nih? Nah, cerita ini mirip banget sama kasus pajak yang bakal kita bedah kali ini, di mana sebuah tenggat waktu jadi penentu segalanya. Jadi, ini dia pertanyaan besarnya. Gimana kalau sebuah proses resmi dari pemerintah, kayak audit pajak, ternyata molor jauh dari deadline yang udah ditentuin di peraturannya sendiri? Apakah hasilnya tetap sah? Atau jangan-jangan semua prosesnya jadi batal demi hukum? Yuk, kita cari jawabannya lewat sebuah kasus nyata. Oke, biar gampang, kita akan bedah kasus ini jadi 5 bagian. Kita mulai dari awal sengketanya, lalu kita lihat argumen dari sisi wajib pajak, lanjut ke pembelaan dari kantor pajak, terus kita intip pertimbangan hakimnya, dan terakhir kita ambil pelajaran penting dari putusannya. Oke, kita mulai ceritanya. Jadi di satu sudut, ada seorang wajib pajak bernama Desi. Di sudut lain, ada Direktorat Jenderal Pajak. Nah, yang jadi rebutan di antara mereka adalah selembar surat. Surat tagihan pajak yang keluar bulan Juni 2025. Disinilah ceritanya jadi seru. Bu Desi ini bukan mempersoalkan besar kecilnya tagihan, bukan itu. Tapi dia mempertanyakan sesuatu yang jauh lebih fundamental. Sah atau enggaknya seluruh proses audit yang dijalanin. Logikanya sederhana. Kalau prosesnya aja udah cacat hukum, ya hasilnya, yaitu surat tagihan itu, otomatis juga nggak sah dong. Sekarang kita masuk ke sisi wajib pajak. Inti dari semua argumennya cuma satu kata, waktu. Coba deh lihat lini masa ini. Di sini kelihatan jelas banget masalahnya. Audit dimulai Agustus 2023. Aturannya, dalam hal ini Peraturan Menteri Keuangan, ngasih waktu 6 bulan. Bisa diperpanjang, tapi maksimal cuma sampai 8 bulan. Artinya apa? Paling telat, akhir Mei 2024 itu semua proses harusnya udah kelar. Tapi faktanya, hasil pemeriksaan baru diterima bulan Maret 2025. Ini bukan telat seminggu 2 minggu ya, ini kelewatnya jauh banget. 371 hari. Coba bayangin, 371 hari. Sebanyak itulah keterlambatan surat tagihan ini dari deadline maksimal yang seharusnya. Angka ini bukan cuma statistik loh, ini jadi amunisi utama yang menunjukkan kalau asas kepastian hukum udah dilanggar. Ini bukan lagi soal telat sebulan 2 bulan, ini udah lebih dari setahun. Nah, kasus ini juga ada sisi dramatisnya. Menurut si penggugat, pemeriksa pajak sempat bilang kalimat ini, "Aman Bu, pasti dibantu." Kalimat yang kesannya menenangkan ya, tapi janji itu rasanya jadi kontras banget sama proses yang molornya minta ampun dan hasil akhir yang bikin kaget. Jadi ada elemen kepercayaan yang rasanya dikhianati di sini. Oke, jadi argumen hukumnya tuh tajam banget. Intinya, batas waktu 8 bulan itu bukan sekedar target internal, tapi pagar hukum yang absolut. Kalau udah lewat dari pagar itu, menurut penggugat, semua tindakan pemerintah jadi ultra vires, atau gampangnya dilakukan tanpa punya wewenang lagi. Setiap tindakan yang diambil setelah 29 Mei 2024, termasuk nerbitin surat tagihan, secara hukum dianggap gak pernah ada, batal, kosong. Tapi tentu aja, kantor pajak nggak tinggal diam. Mereka juga punya argumen balasan yang nggak kalah kuat. Coba kita lihat, gimana mereka membela diri. Nah, ini dia kartu AS mereka. Menurut kantor pajak, ada aturan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Perpajakan atau UU KUP. Di situ dibilang, mereka punya waktu 5 tahun buat menerbitkan surat ketetapan pajak. Bagi mereka, aturan setingkat undang-undang ini jelas posisinya di atas peraturan menteri. Jadi, disinilah letak perbedaan pandangan yang paling mendasar. Buat wajib pajak, deadline 8 bulan itu kayak stopwatch. Begitu alarm bunyi, ya udah, game over, kewenangan selesai. Tapi buat kantor pajak, itu lebih kayak target kerja internal. Kalau telat, ya mungkin yang kena sanksi tim pemeriksanya, tapi itu nggak serta-merta ngehapus wewenang mereka buat nagih pajak. Kantor pajak juga pakai satu asas hukum yang kuat banget, namanya presumptio iuste causa. Artinya apa tuh? Sederhananya gini, setiap tindakan atau keputusan pejabat pemerintah itu dianggap sah dan benar, sampai ada yang bisa membuktikan sebaliknya di pengadilan. Jadi mereka seolah bilang, surat tagihan kami ini sah, kalau nggak setuju, silakan buktikan di pengadilan. Beban pembuktiannya jadi ada di pihak Bu Desi. Jadi kalau kita rangkum, pembelaan kantor pajak itu berpusat pada hierarki peraturan. Undang-undang yang ngasih waktu 5 tahun itu hukum tertinggi. Sedangkan peraturan menteri yang atur 8 bulan itu cuma aturan teknis, sifatnya administratif. Selama syarat utamanya, yaitu pemberitahuan hasil dan pembahasan akhir sudah dilakukan, maka keterlambatan prosedur lainnya nggak bisa bikin hasilnya jadi batal. Oke, kedua belah pihak udah ngeluarin argumen terbaiknya. Sama-sama kuat, sama-sama punya dasar hukum. Sekarang, bolanya ada di tangan hakim.
pengadilan harus menimbang dua tafsir hukum yang kelihatannya saling bertabrakan ini. Ya, sebelum masuk ke inti masalah, pengadilan tentu ngecek dulu semua syarat-syarat formalnya. Apa gugatannya sah, apa para pihaknya benar, dan lain-lain. Setelah semuanya dipastikan beres, barulah mereka masuk ke jantung sengketanya. Nah, inilah pertanyaan krusial yang jadi pertimbangan utama hakim. Di satu sisi ada UU dengan wewenang 5 tahun. Di sisi lain ada peraturan menteri dengan batas waktu 8 bulan. Tapi, hakim melihatnya bukan sebagai pertentangan. Keduanya punya fungsi yang beda. Wewenang 5 tahun itu adalah hak negara secara umum, betul. Tapi, batas waktu 8 bulan itu adalah aturan main spesifik yang harus ditaati saat negara menggunakan haknya lewat proses audit. Tujuannya apa? Jelas, untuk memberikan kepastian hukum, efisiensi, dan akuntabilitas. Hakim mempertimbangkan, kalau batas waktu ini dianggap sepele, ya buat apa ada aturan? Hilang dong esensi dari pemerintahan yang baik. Dan akhirnya, kita sampai di bagian yang paling ditunggu-tunggu. Apa kata hakim, gimana putusannya, dan yang terpenting, apa pelajaran yang bisa kita ambil. Dan ini dia putusannya, pengadilan mengabulkan gugatan wajib pajak. Hakim menegaskan bahwa prosedur itu bukan cuma hiasan atau formalitas. Aturan main, termasuk aturan waktu, dibuat untuk melindungi warga negara dan menjamin adanya kepastian hukum. Ketika pemerintah melanggar aturannya sendiri, maka yang dirusak adalah fondasi kepercayaan antara negara dan warganya. Jadi, pelajaran dari kasus ini penting banget buat kita semua. Pertama, deadline dalam peraturan itu bisa jadi batas kewenangan yang mengikat, bukan cuma saran. Kedua, proses yang adil itu sama pentingnya dengan hasil akhirnya. Ketiga, putusan ini menunjukkan bahwa kita sebagai warga negara punya kekuatan untuk menuntut pemerintah agar taat aturan. Dan terakhir, ini adalah pengingat keras bahwa tidak ada satupun lembaga, bahkan negara sekalipun, yang kebal hukum. Kasus ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar buat direnungkan. Di satu sisi, negara jelas butuh wewenang buat menjalankan fungsinya. Tapi di sisi lain, kita sebagai warga negara juga butuh perlindungan dari tindakan yang sewenang-wenang. Jadi, di mana kita harus menarik garisnya, kasus ini seolah menjawab, garis itu ada pada ketaatan terhadap prosedur dan aturan main yang telah dibuat bersama.